Selamat datang di Rumah Horor Indonesia. Perkenalkan, saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia, menyapa kalian. Semoga kalian ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Kalau pada episode yang lalu kita sudah ceritain mengenai pengalaman horor seorang pengantar jasa barang yang ada di Bandung. Nah, gak jauh-jauh dari situ, hari ini kita juga akan bahas mengenai satu tempat di Bandung yang bisa dikatakan angker. Nah, angker ini relatif ya. Kalau buat yang gak peka mungkin gak akan bisa merasakan apa-apa. Tapi kalau yang peka mungkin seperti yang akan diceritakan berikut ini. Kita akan ceritakan mengenai kisah horor di Gedung Sate Bandung. Bagi orang yang tinggal di Bandung mungkin bukan hal yang aneh lagi jika mendengar Gedung Sate, yang menjadi salah satu ikon daripada ibu kota Jawa Barat. Gedung yang berdiri pada masa Hindia Belanda itu sudah menjadi saksi sejarah di salah satu kota metropolitan di Indonesia. Selain sejarah, Gedung Sate ini juga dikenal memiliki berbagai kisah mengerikan yang dipercaya banyak orang yang melihat keberadaan makhluk astral di sana. Hal ini dapat dipastikan karena Gedung Sate sudah menjadi gedung tua yang kokoh. Berikut adalah beberapa cerita-cerita mengenai kisah-kisah hantu di Gedung Sate. Yang pertama, kakek dengan jenggot menyentuh tanah. Nah, salah satu dari cerita itu adalah sosok makhluk halus penunggu yang dijuluki sebagai kakek dengan jenggot yang menyentuh tanah. Keberadaan sosok kakek penunggu itu juga dipercaya oleh penjaga malam di Gedung Sate, seperti yang pernah dialami oleh seorang penjaga di suatu malam pada tahun 1991 yang silam. Saat itu penjaga malam yang hendak tidur tiba-tiba mendengar kaca pos jaga diketuk-ketuk dan melihat sosok sang kakek misterius itu di sana, dan dalam sekejap menghilang. Tak hanya terjadi pada penjaga, beberapa karyawati juga pernah melihat seorang kakek tua berjalan tertatih-tatih melintas depan ruang kerjanya menuju toilet. Namun saat dikejar, beberapa detik kemudian sosok itu lenyap tak berbekas. Diduga sosok sang kakek misterius itu juga kerap membuat kekacauan di ruang subhumas. Masih dari Gedung Sate, yang kedua adalah pohon angker di belakang Gedung Sate. Di salah satu halaman belakang Gedung Sate ada sebuah pohon besar. Selain membuat suasana sejuk, ternyata pohon ini memiliki makna tertentu. Banyak yang percaya jika pohon besar itu adalah tempat tinggal para makhluk halus penunggu Gedung Sate. Hal tersebut diyakini para pedagang di seputar Gedung Sate yang selalu waspada untuk tidak berbuat sembarangan di Gedung Sate, terutama bagian pelataran belakang. Pernah ada seorang pedagang yang tak sengaja buang air kecil di dekat pohon besar itu, dan dia mengalami gangguan tak masuk akal selama 4 hari. Yang ketiga mengenai Museum Pos Indonesia. Tempat angker selanjutnya adalah Museum Pos Indonesia yang memang terletak di belakang Gedung Sate. Kerap kali orang-orang menilai museum itu sebagai bangunan yang menyeramkan, bahkan di siang hari. Dan itulah yang terjadi pada Museum Pos Indonesia ini. Dipercaya, museum ini punya ruang bawah tanah gedung yang penuh dengan patung-patung. Dan jika diperhatikan, patung-patung itu selalu menatap ke pengunjung. Tak hanya menatap, patung-patung itu juga dipercaya bisa hidup di malam hari. Tapi ya, percaya gak percaya aja ya, kan gak ada yang mau buktiin juga. Berikutnya, tugu di halaman depan Gedung Sate. Kisah seram lainnya adalah dari batu alam yang tepat di halaman depan Gedung Sate. Tugu itu tertulis, dalam mempertahankan Gedung Sate terhadap serangan pasukan Gurkha pada tanggal 3 Desember 1945, 7 pemuda gugur dan dikubur oleh pihak musuh di halaman ini. Bulan Agustus 1952 ditemukan jenazah Suhodo Didi Mukhtarudin yang dimakamkan kembali di Taman Makam Pahlawan Cikutra. Jenazah Rena, Subengat, Suryono, dan Susilo tetap berada di sini.
Oleh karena itu dipercaya sampai saat ini masih ada jenazah yang terkubur di gedung sate, yang membuat beberapa penjaga kerap merasakan kehadiran sosok pemuda berpenampilan kuno berjalan-jalan di area gedung sate saat malam tiba. Kemudian tak lengkap kalau kita belum sebut kuntilanak ya. Jadi kisah kelima dari gedung sate adalah kuntilanak berbaju merah. Gedung sate kerap kali sepi dan tak berpenghuni di malam hari. Tak hanya di dalam gedung, area jalan sekitar gedung sate juga kerap membuat bulu kuduk merinding karena menjadi saksi atas kehadiran sosok-sosok makhluk astral, seperti yang pernah dialami oleh seorang pemuda yang melintasi jalanan gedung sate di malam hari. Saat itu, pemuda yang naik sepeda motor sendiri melintasi jalanan sekitar gedung sate dini hari. Dia merasakan boncengan motornya berat, dan dia baru menyadari adanya sosok kuntilanak berbaju merah ikut dengannya dengan penampilan mengerikan, yang konon dipercaya itu adalah korban tabrak lari di sana. Yang keenam, teror hantu Neng City. Selain kuntilanak berbaju merah, ternyata ada sebuah kisah yang dialami seorang wanita yang harus melintasi area belakang gedung sate dengan mobilnya. Malam itu kondisi sangat sepi, dan tiba-tiba wanita itu dikejutkan oleh seekor binatang yang melintasi jalan dan hampir dia tabrak. Meskipun sudah dikelakson, hewan tersebut tak kunjung lari dan hanya diam saja. Dan wanita yang kesal itu keluar dari mobilnya untuk mengusir hewan tersebut. Betapa terkejutnya saat tiba-tiba hewan mirip angsa itu langsung berubah menjadi wanita menyeramkan yang diyakini warga sekitar bernama Neng City. Dikisahkan Neng City adalah pembantu orang Belanda yang ditinggal kekasihnya dan akhirnya memutuskan gantung diri di rumah area belakang gedung sate, dan kerap menghantui siapa saja yang melintasi jalan belakang gedung sate. Yang ketujuh adalah lorong rahasia. Banyak warga yang percaya bahwa ada lorong bawah tanah di gedung sate yang berhubungan dengan gedung Pakuan yang menjadi rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Konon, lorong misterius itu sengaja dibangun di masa penjajahan Belanda. Apalagi ada salah satu ruang di lantai dasar gedung sate yang tak pernah dibuka, yang semakin membuat orang penasaran. Meski begitu, pihak gedung sate selalu membantah kabar lorong misterius itu. Usut penyusut lorong itu ditutup selama-lamanya karena kisah mengerikan soal tawanan perang yang tewas dan membusuk di sana, yang semakin membuat suasana menjadi angker. Yang terakhir, yang ke-8 adalah pasukan kerajaan jin. Dipercaya bahwa ada pasukan kerajaan jin di area belakang gedung sate. Jika di malam hari yang dingin, tiba-tiba di area belakang gedung sate muncul kabut tebal misterius yang dipercaya itu adalah pasukan kerajaan jin. Nah sobat RAI semuanya, ini semua itu mitos ya, jadi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Silahkan percaya nggak percaya. Kalaupun nggak percaya ya anggap aja sebagai hiburan. Nah kisah berikutnya bicara mengenai salah satu kuliner yang sangat digemari orang Indonesia, apalagi kalau bukan bakso. Cerita kita kali ini adalah penglaris bakso. Bisa melihat dan merasakan kehadiran sosok makhluk tak kasat mata ini memang sering kali dialami oleh beberapa orang. Bukan karena mereka berhalusinasi tinggi, tetapi kehadiran hantu memang sering muncul di tengah-tengah kondisi yang tanpa kita sadari hantu itu akan muncul. Peristiwa melihat hantu ini salah satunya dialami oleh seorang cewek bernama Vika, yang secara tidak sengaja melihat hantu ketika dirinya makan di sebuah warung bakso di Solo. Nah ini disclaimer dulu ya, tidak semua pedagang bakso itu pakai pesugihan atau penglarisan gitu ya. Dan memang bakso-bakso terutama kalau yang dari Solo gitu emang enak-enak ya. Jadi pokoknya jangan lupa sebelum makan berdoa dulu. Oke, kita lanjut ceritanya. Vika yang masih berusia 15 tahun itu begitu ketakutan ketika dirinya tidak sengaja melihat hantu yang menyerupai nenek tua dengan mata melotot. Vika yang pada saat itu makan bakso bersama keluarganya pun langsung buru-buru mengajak keluarganya untuk cepat pergi dari warung bakso tersebut. Vika mengaku jika sosok hantu nenek tua yang dilihatnya itu menggunakan baju berjubah putih dengan rambut berantakan. Wajahnya pucat dan terlihat sedang membantu pekerjaan tukang masak di dapur bakso itu.
Awalnya nenek itu Vika lihat ketika dirinya hendak menuju ke toilet di rumah makan bakso tersebut. Hantu tersebut tidak sengaja ia lihat, matanya melotot hingga membuat Vika lari ketakutan. Nenek itu melihat aku terus melotot seolah gak suka aku perhatikan. Dia bau busuk sekali, wajahnya galak dan pucat. Dia seperti sedang membantu memasak dan meracik bakso di dapur. Saya yakin orang-orang yang beli bakso di tempat ini gak melihatnya, tutur Vika. Dan setelah Vika menceritakan pengalaman ini dengan keluarga dan sejumlah akun sosial medianya, banyak yang mengatakan jika hantu nenek tua itu adalah seorang perewangan di warung bakso itu agar baksonya laris. Bakso di warung yang ia kunjungi itu memang terkenal dengan kelezatannya. Bahkan kini mereka memiliki banyak cabang untuk menjajakan baksonya. Dan si Vika ini sempat ceritain kisahnya di sosial media ya. Dan ini tentu saja ditanggapi oleh netizen dengan ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang gak percaya, ada juga yang percaya. Dan tentunya kalau buat kita, para pendengar Sobat RHI, mestinya juga kita gak sembarangan ngepost gitu ya. Apalagi kalau itu belum bisa dipastikan kebenarannya. Kan itu bisa menghancurkan usaha orang juga. Yang penting tadi, doa dulu sebelum makan supaya dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tapi dari komentar yang pro kontra tadi ada juga yang percaya. Bahkan nulis komentar kayak gini, percaya di kampungku juga sama, penjual baksonya rame banget. Dan dalam waktu singkat sudah bisa buka cabang. Ternyata penglarisnya pakai pocong yang ngeludahin di panci baksonya. Sudah beberapa orang yang lihat, kata salah satu komentar. Oke, itulah akhir dari cerita horor kita di kesempatan kali ini. Semoga kalian terhibur. Percaya gak percaya terserah kalian. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Salam sehat dan selamat beristirahat.